Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar tentang TWK, tentang NKRI. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Memaknai Bhinneka Tunggal Ika di tengah kenyataan tentang keberagaman harus disikapi dengan kemauan untuk Bhinneka Tunggal Ika. Ini biasanya berhubungan dengan keberagaman atau perbedaan, tapi dipersatukan, persatuan. Perbedaan tapi dipersatukan. A. Meningkatkan semangat cinta tanah air. Ini tentang cinta tanah air. Menghilangkan perbedaan yang ada. Indonesia, NKRI itu tidak menghilangkan perbedaan-perbedaan. Jadi suku-suku di Indonesia, di Nusantara itu kan banyak, berbeda-beda. Nah, suku-suku yang kedaerahan itu tidak dihilangkan, tapi tetap dipersatukan. Banyak bahasa tetap dilestarikan, tidak dihilangkan, tapi disatukan dengan bahasa Indonesia. C. Saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, ini perbedaan tidak dihalangi, tetapi dihormati dan dihargai. Dengan menghormati dan menghargai perbedaan, sesuatu yang berbeda dengan kita, maka akan terwujud suatu persatuan. Persatuan. Berarti ada perbedaan yang dipersatukan. Jadi jawabannya adalah yang C. Mendahulukan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Ini nasionalisme. Saling menjaga nilai luhur budaya masing-masing. Berarti ini hanya menjaga budayanya sendiri-sendiri ini. Berarti ini nanti bisa-bisa mengarah ke etnosentrisme. Nanti bisa-bisa ngarah ke etnosentrisme ini nanti. Lanjut nomor 2. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetap satu. Sering menghadapi berbagai ancaman yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Di antara langkah-langkah berikut, manakah yang paling efektif? Paling efektif untuk mengatasi ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menangkal ancaman yang paling efektif ini dengan pendidikan. Karena dengan pendidikan, maka di dalam otak akan dicerdaskan bahwa ini yang benar, ini yang benar, ini benar. Kita seharusnya yang seperti ini. Nah, itu efektif kalau menggunakan pendidikan. Dan bisa berlangsung lama. Itu kalau lewat pendidikan. Jadi yang paling efektif itu lewat pendidikan. A. Mengadakan lomba-lomba antar sekolah yang menampilkan keragaman budaya daerah untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap kebinekaan. Oke. Saya rasa kurang pas. Melibatkan influencer dan tokoh masyarakat dalam kampanye media sosial untuk mempromosikan nilai-nilai kebinekaan dan persatuan. Ini kurang pas juga. Mengembangkan program pertukaran pelajar. Oke, pelajar antara daerah untuk mempercepat hubungan antar generasi muda dari berbagai latar belakang. Ini nggak ada pendidikannya. Kurang pas. D. Menyusun dan mengimplementasikan program pendidikan yang fokus pada pemahaman. Nah, mengajarkan atau fokus pada pemahaman dan penghargaan terhadap kebinekaan di sekolah-sekolah. Berarti mengajarkan kebinekaan. Berarti ini pendidikan tentang kebinekaan. Berarti jawabannya adalah yang D.
Yang E, mengadakan seminar dan lokakarya tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di berbagai daerah. Oke, ada lokakarya, berarti ini bisa mengarah ke pendidikan. Tapi ini pendidikan yang sudah terprogram ini ya. Ini sudah terencana lah. Sedangkan ini ya dengan pendidikan tapi lebih kuat yang D menurut saya. Lanjut nomor 3. Ani dan Nia bersahabat baik meskipun berbeda asal daerah. Mereka suka sekali berdiskusi mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Namun tanpa disadari, Ani lebih sering mengunggulkan budaya daerahnya sendiri. Nah, mengunggulkan budaya daerahnya sendiri. Ini berarti etnosentrisme. Sikap yang sebaiknya dilakukan oleh Nia adalah ikut mengenal dan mempelajari budaya Ani. Oke. Tapi ini tidak kayaknya tidak mempengaruhi sikap Ani yang mengunggulkan budaya daerahnya sendiri kalau Ani mempelajari. Ini kurang pas ini. Menyampaikan bahwa setiap budaya memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing. Ini benar, ini pas, tapi kurang menjurus kayaknya. Mengingatkan Ani untuk tidak melebihkan dalam mengunggulkan budayanya. Nah, ini langsung mengingatkan. Jadi Nia langsung mengingatkan Ani. Nah, ini langsung to the point, langsung terarah. Berarti jawabannya adalah yang C. Menghormati pendapat Ani dan fokus pada topik diskusi tentang kebudayaan Indonesia. Ini malah menghormati, tapi berarti tidak ada action dalam peneguran. E, membalas dengan mengumpulkan budaya daerahnya sendiri. Ini nanti malah terjadi perdebatan kalau ini. Nomor 4. Konflik dapat terjadi di masyarakat yang heterogen. Meski demikian, cara penyelesaian konflik tidak boleh dengan cara-cara kekerasan. Konflik dapat diselesaikan dengan mediasi, yaitu penyelesaian konflik ini bisa dikatakan akomodasi. Akomodasi. Dan cara-cara menyelesaikan masalah tanpa kekerasan itu ada yang pertama dengan mediasi. Mediasi adalah melibatkan pihak ketiga. Melibatkan pihak ketiga. Terus bisa dengan cara kompromi. Nah, jalan damai. Terus yang ketiga adjudikasi. Ini kalau adjudikasi ini penyelesaian masalah melalui jalan hukum. Ini adjudikasi. Konflik dapat diselesaikan dengan mediasi. A. Penyelesaian konflik dengan cara mengakomodasi, berarti kurang pas. B. Penyelesaian konflik dengan jalur hukum melalui persidangan. Ini adjudikasi. C. Penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Nah, ini mediasi. Penyelesaian konflik dengan jalan damai, berarti ini kompromi. Nah, penyelesaian konflik dengan musyawarah, mufakat, dan jika tidak berhasil melalui voting. Oh, bukan. Lanjut nomor 5. Orasi Bung Tomo pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia menjadi momen bersejarah yang berhasil membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan sekutu
Dengan kata-kata yang penuh emosi dan semangat juang, Bung Tomo mampu mengikat hati dan pikiran generasi muda saat itu untuk bersatu dalam perjuangan. Kenapa di era sekarang hal tersebut sulit dilakukan oleh generasi muda? A. Kurangnya pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa. Oh, kurang pas. B. Munculnya berbagai media sosial yang mengalihkan perhatian generasi muda dari isu-isu kebangsaan dan perjuangan. Kurang pas. Hidup dalam kondisi damai yang tidak menuntut pengorbanan. Ini juga bukan ya. Perubahan nilai-nilai sosial yang mengutamakan individualisme dibandingkan kolektivisme dalam perjuangan untuk bangsa. Individualis, cuek. Nah, terus dibandingkan kolektif, bareng, kumpul, bareng-bareng, ngobrol bareng dalam perjuangan untuk bangsa. Jadi soalnya kalau individualisme itu cuek lah. Mau gimana pemerintah ya cuek, terserah. Acuh tak acuh lah, nggak peduli apa yang dilakukan pemerintah. Ini individualisme. Kalau hidup dalam kondisi damai yang tidak menuntut pengorbanan, ini kurang pas juga ya. Munculnya berbagai media sosial. Nah, media sosial ini dampaknya ke individualisme. Bisa mengarah ke individualisme. Jadi yang kenapa di era sekarang hal tersebut sulit dilakukan oleh generasi muda? Ya D berarti. Kurangnya tokoh inspiratif yang mampu menyampaikan pesan-pesan kebangsaan dengan cara yang relevan dan menarik bagi generasi muda. Ini juga kurang pas ya. Oke. Itu tadi 5 soal, semoga bermanfaat. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.